Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini dengan NPM 202021500538. Nah, di sini saya dari R6G. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah tema-tema yang berkaitan dengan mata kuliah akhlak dan etika yang diampu oleh dosen kita, yaitu Pasat. Nah, banyak nih tema-temanya itu apa aja sih? Yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua yaitu ada adab, etika belajar dalam Islam. Yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Yang keempat yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, akhlak itu sudah melekat pada diri seseorang ya, tanpa sebuah paksaan maupun dengan kata lain kayak udah keseharian kalau misalnya seseorang memiliki akhlak jelek akan kelihatan kayak gitu. Nah, secara ilmiah juga atau dilakukan secara terus-menerus tuh. Jadi akhlak itu dilakukan secara terus-menerus, yaitu kayak berulang-ulang kali seperti itu. Nah, akhlak itu ada dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu akhlak kebaikan atau bisa dimaksudkan dengan akhlak mahmudah. Dan yang kedua yaitu akhlak tercela, yaitu akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah itu yaitu akhlak terpuji yang dimiliki seseorang. Karena itulah seseorang muslim perlu memiliki akhlak ini. Jadi kalau bisa dicontohkan akhlak terpuji itu apa aja sih? Nah, akhlak terpuji itu contohnya kayak misal kita ngebantu orang tua, kita tidak berkata kasar, terus kayak misalnya kita juga baik pada teman, kayak misalnya teman butuh apapun kita bantu ataupun sebagaimana lainnya gitu. Itu adalah ciri-ciri akhlak terpuji. Nah, kalau untuk akhlak yang tidak terpuji itu juga ada lagi. Contohnya kayak akhlak terpuji, kita kasih pengertiannya dulu ya. Pengertiannya itu akhlak terpuji sudah diwajarkan seseorang muslim menghindarinya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu perlu menghindarinya karena itu akhlak yang kurang baik. Contohnya itu apa aja sih? Kayak bergosip misalnya nih, kayak ada tetangga suka ngejelekin kejelekan temennya lain. Nah, itu tuh nggak boleh gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua yaitu mencuri. Nah, banyak nih kayak maling-maling ataupun temen sendiri mencuri, itu nggak boleh sama sekali ya teman. Nah, yang ketiga itu ada dengki. Pasti kalian juga tahu dong apa sih arti dengki itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah iri hati. Misalnya nih si A punya TV, nah si B itu dengki atau iri hati kayak ih gue harus punya nih, masa dia doang yang punya, gue nggak punya, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu sifat yang harus dihindari bagi seorang muslim. Karena apa? Karena mempunyai pikiran kayak gitu tuh nggak bagus. Jadi pikiran kita tuh akan selalu kayak buruk sangka, berprasangka jelek, dan kita nggak punya harus dipunya-punyain karena mempunyai hati iri kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui arti akhlak dalam Islam, utamanya juga perlu ya kita ketahui, maksudnya kayak keutamaan dalam memiliki akhlak mulia. Yang pertama yaitu kita akan menjadi ladang pahala di kemudian hari, dan kita akan mempunyai amalan-amalan baik, yaitu kita akan menjadikan ladang pahala jika kita mempunyai akhlak yang baik. Nah, insya Allah kita bisa masuk ke surganya Allah gitu kan. Nah, yang kedua yaitu semakin dicintai oleh Rasulullah SAW. Misalnya kita mempunyai akhlak baik, pasti kan kita mengikuti tuntunan sifat dan perilaku Rasul. Nah, maka dari itu semakin kita berakhlak baik, semakin kita tawadu, semakin kita kayak merendahkan diri, maka itu kita bisa lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, materi yang kedua itu adab atau etika belajar dalam Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya. Akhlak dan etika menuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh menjadi manfaat, menjadi berkah. Nah, manfaat itu maksudnya apa? Manfaat itu maksudnya berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kita punya ilmu sedikit, kita manfaatkan, kita berikan ilmu sedikit kita kepada orang lain. Maka dari itu ilmu kita insya Allah akan bermanfaat.
Nah, adab dan etika itu perlu ya. Kalau misalnya kita lebih dalam lagi, apa aja sih yang perlu di dalam menuntut ilmu? Yang pertama yaitu memperbaiki niat. Kalau misalnya niat kita jelek, gue males nih masuk sekolah gitu. Kalau nggak, kita kayak niatnya cuma niat-niat kayak masuk-masuk aja, kita tanpa memikirkan niat untuk menuntut ilmu, maka dari itu ilmu yang masuk ke dalam diri kita itu akan kurang atau tidak bermanfaat. Nah, yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Nah, apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, insya Allah kita akan mendapatkannya. Misalnya nih, saya bersungguh-sungguh, MTK susah banget ya, tapi kita bersungguh-sungguh belajar, menuntut ilmu, apa yang guru menerangkan kita akan melihat dan memahaminya, insya Allah ilmu itu akan masuk. Nah, yang ketiga yaitu tawakal. Pasti kalian tahu kan, tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menjauhi maksiat. Kenapa kita perlu menjauhi maksiat? Karena seseorang yang menjauhi maksiat, insya Allah itu ilmunya akan bermanfaat. Jadi bahasa kasarnya tuh kayak kita sebagai tanaman dan pelajaran atau ilmu-ilmu adalah sebagai matahari. Lah gimana kita misalnya mau berkembang dengan baik, tapi kalau misalnya kita hampir mati, bahasa kasarnya kayak kita tidak memiliki ilmu kayak gitu. Nah, kan itu kan percuma banget ya teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya yaitu berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Karena kalau kita berdoa, kita memohon, ya Allah, semoga ilmu yang dikasih oleh guru dapat bermanfaat dan masuk ke dalam pikiran saya dapat mengerti gitu. Nah, itu adalah pentingnya berdoa sebelum menuntut ilmu. Karena beda ya, orang yang nggak berdoa sama orang yang berdoa menuntut ilmu itu beda. Maksudnya kayak lebih berkah dan lebih ya insya Allah masuk ke dalam pikiran kita gitu, ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu berprasangka baik. Kita menuntut ilmu juga perlu berprasangka baik. Prasangka baiknya ke siapa sih gitu? Nah, ke dosen. Misalnya nih ke guru. Misalnya nih guru masuk kelas cuma ngasih tugas. Nah, pasti kan banyak nih anak-anak yang pasti banyak kan orang-orang yang berprasangka buruk. Nah, padahal kita harus memikirkan prasangka baik, yaitu dengan cara kita harus mikir apakah guru masuk ke kelas kita seperti itu memiliki tujuan yang baik apa enggak, misalnya kayak ngasih tugas aja ataupun gimana, atau ada keperluan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu memperhatikan materi. Kenapa? Ilmu yang didapat dari memperhatikan materi itu lebih baik. Karena kalau misalnya kita memperhatikan materi, pasti kan ilmu yang kita dapatkan dari guru kan masuk kan ke dalam pikiran kita. Maka dari itu perlunya akhlak dan etika dalam menuntut sebuah ilmu. Nah, yang selanjutnya yaitu hormati guru. Karena jika kita menghormati guru, sama aja kita menghormati ahli ilmu. Yaitu misalnya nih kita nggak suka sama pelajarannya, kita tetap hormati gurunya. Misalnya kita nggak suka nih sama pelajaran matematika, pasti kan baik banget nih nggak suka sama pelajaran matematika, tapi kita tetap harus menghormati guru itu. Nah, yang terakhir yaitu mengamalkan sebuah ilmu. Misalnya kita dapat ilmu sedikit, ilmu misalnya kayak kita bisa baca Iqra gitu, kita bisa baca alif bata. Nah, itu kita bisa mengamalkan ilmunya. Nah, karena kalau misalnya kita mengamalkan ilmu itu bisa bermanfaat. Maksudnya kita bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kayak dengan ilmu sedikit, misalnya nih kita tahu tentang nggak boleh nih main judi atau main slot. Nah, kita kan ngasih tahu nih ada hadisnya kayak gini nggak boleh gini. Nah, itu sama aja kita bermanfaat bagi orang lain karena memberitahu kayak kita nggak boleh kayak gini gitu. Nah, itu sama aja contoh kecil dari mengamalkan sebuah ilmu. Nah, selanjutnya yaitu ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Nah, secara garis besar ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Yang pertama yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, maksud dalam menegakkan keadilan dan kebenaran ini apa gitu? Nah, contoh kecilnya kita misalnya nih ada Pak RT dan warga. Nah, Pak RT itu ada kasus saudaranya Pak RT yang bla 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 bla. Tapi Pak RT walaupun itu saudaranya harus tetap menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena kalau misalnya nggak menegakkan keadilan dan kebenaran itu berarti sama aja Pak RT itu tidak
kayak tidak seimbang ataupun tidak memikirkan rakyat gitu. Nah, secara garis besar seorang muslim harus mengikuti kehidupan berbangsa dan beragamanya. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu apa sih? Nah, maksud dalam nilai-nilai kemanusiaan itu apa aja sih? Contohnya nih, misalnya ada korban banjir. Nah, kita bantu dalam menegakkan atau kita bantu dalam mengambil ahli besar untuk membantu korban banjir, misalnya ada kebakaran juga, maupun orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kita sama aja kayak memanusiakan manusia seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada mewujudkan kemaslahatan umat. Maksudnya adalah gimana sih? Nah, maksud mewujudkan kemaslahatan umat adalah mewujudkan sesuatu dimana misalnya ada orang yang kurang mampu, kita bisa setarakan. Atau misalnya kan kebanyakan orang-orang kan kayak pejabat-pejabat gitu pada korupsi. Nah, harusnya orang-orang seperti itu bisa mewujudkan kemaslahatan umat, yaitu dengan kebahagiaan umat. Maksudnya adalah kebahagiaan rakyat ya di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi. Nah, itu tuh kita pasti nanya dong, apa sih pengertian musyawarah? Nah, baik, di sini akan sedikit menjelaskan, yaitu pengertian musyawarah merupakan suatu cara untuk mencapai mufakat melalui perundingan secara terbuka. Jadi kalau misalnya mau membuat musyawarah agar mendapatkan hasil yang baik dari musyawarah itu. Nah, Islam juga mempunyai etika nih dalam berdemokrasi. Pasti banyak nih yang nanya, apa aja sih etika dalam berdemokrasi gitu. Yang pertama yaitu melakukan diri terhadap kebebasan berekspresi. Misalnya nih, kayak kita mempunyai pendapat beda dan teman beda, pasti kita boleh dong teman berekspresi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mencapainya mufakat. Kalau misalnya teman kita nggak boleh berekspresi atau memberikan pendapat, itu sama aja bukan salah satu mufakat yang baik dalam berdemokrasi. Nah, yang kedua itu menghargai hak suara setiap orang. Yang ketiga, menghindari perilaku korupsi. Banyak nih orang-orang yang kayak berkorupsi, mulai dari RT, RW, kelurahan, maupun DPR dan sebagaimana lainnya. Nah, itu kita harus melakukan perilaku menghindari korupsi, karena itu perilaku sama aja yang pertama tadi ya, perilaku atau akhlak yang tercela yang nggak boleh seorang muslim itu ada. Walaupun misalnya banyak orang yang gitu, tapi kita sebagai umat Islam sebaiknya menghindari hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum dan menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ya baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.